Cerita ini bermula di abad 21. Ketika itu terjadi Perang Dunia Ketiga meletus sehingga membuat sejumlah besar manusia menjadi korban. Mereka yang tersisa akhirnya membuat sebuah hukum baru, yaitu Pendeta Grematon, yang bertugas untuk mencari dan membasmi sumber kekejaman manusia, yaitu perasaan. Karena jika perasaan manusia dimusnahkan, maka dunia akan kembali aman dan damai. Di screen berikutnya, kita langsung disuguhkan dengan adegan pertempuran sekelompok pemberontak dengan pasukan dari kepolisian setempat yang mengepung markas mereka. Beberapa pasukan khusus kepolisian lalu terlihat mulai masuk ke dalam gedung disertai dengan dua orang pendeta, yang mana dua orang ini adalah pendeta pembunuh yang diutus oleh pemerintah untuk menghabisi para pemberontak di kota mereka. Berbeda dengan polisi biasa, pendeta yang bernama John Preston dan Petrich ini memiliki kemampuan khusus yang sudah dilatih sebelumnya, di mana mereka telah dicuci otaknya sehingga tidak memiliki rasa apapun di dalam hatinya selain menuruti perintah dari atasannya. John yang telah membantai habis para pemberontak itu kemudian mencari dan berhasil menemukan tumpukan lukisan yang mana itu adalah lukisan asli yang bernilai miliaran rupiah. Namun dengan santai si John malah membakarnya. Wah, lebar atunya. Di perjalanan pulangnya, John mendapati rekannya Petrich membawa sebuah buku yang seharusnya menjadi barang bukti dari para pemberontak. Petrich di sini bersikeras untuk membawa buku tersebut bersamanya dibanding mengikuti saran dari John untuk memberikannya kepada divisi barang bukti. Mereka berdua akhirnya tiba di pusat kota, di mana di sini terlihat sedang diadakan cuci otak massal yang rutin diadakan bagi para penduduk kota. Pemimpin tertinggi di kota ini diberi sebutan dengan Tetragrammaton, yang dimana dia mengharuskan semua rakyatnya untuk menyuntikkan diri mereka dengan semua zat obat bernama Prozium demi menghilangkan akal dan rasa yang ada di dalam diri mereka. Di mana kandungan di dalam zat ini sendiri bertujuan untuk mengurangi tingkat emosional yang ada di dalam diri manusia demi menciptakan dunia yang damai, dan itulah mengapa pemerintah berusaha menghancurkan semua jenis benda yang bisa menimbulkan kembali rasa yang telah hilang dari diri mereka. Kalau menurut saya, ini adalah melawan fitrah manusia sendiri yang selalu memiliki perasaan. John kemudian menghadap kepada wakil dewan yang bernama Dupont, di mana ia adalah salah satu wakil dari Tetragrammaton. Dupont di sini kemudian menanyai John yang diduganya memiliki perasaan di dalam hatinya. Sebagai informasi, John juga memiliki dua orang anak dan seorang istri yang telah tewas dibakar 4 tahun yang lalu, dikarenakan melanggar aturan dalam memiliki perasaan. Setelahnya, John juga yang memiliki kecurigaan kepada rekannya sendiri, kemudian pergi ke tempat penyimpanan barang bukti untuk mencari buku yang sebelumnya dibawa oleh Patrick. Terkejut akan jawaban dari si penjaga perpustakaan di sana yang mengatakan bahwa rekannya belum memasukkan barang bukti apapun selama 1 minggu, dan itu membuat John makin yakin atas kecurigaannya. John pun akhirnya mendapati sosok rekannya itu sedang membaca buku yang seharusnya menjadi barang bukti di dalam sebuah bangunan yang telah hancur. Mendapati rekannya telah berkhianat dan membiarkan perasaan tumbuh kembali di dalam dirinya, John pun tanpa basa-basi langsung menembak rekannya itu pada bagian leher yang membuatnya tewas seketika. Kini John memiliki rekan baru yang bernama Bran, di mana Bran adalah seorang sosok berambut botak junior yang kagum akan dari John selaku sang senior. Setibanya di rumah, terlihat sang anak dari John yang bernama Robbie juga sedang menonton acara pencucian otak yang disiarkan oleh pemerintah. Di tidurnya sendiri, John ternyata masih sering bermimpi sosok sang istri di saat istrinya sedang ditangkap oleh polisi karena pelanggaran akal dan perasaan. Dan di keesokan paginya, saat John baru selesai di kamar mandi, tanpa sengaja ia menjatuhkan dan memecahkan botol obat Prozium miliknya, sehingga dia tidak sempat menyuntikkan Prozium tersebut. Kejadian ini ternyata dipergoki oleh si Robbie, anaknya. Lalu si Robbie menyuruh sang ayah untuk melaporkan hal tersebut ke Equilibrium dan meminta penggantinya di sana. Sosok Robbie di sini sangat dingin dan seperti pembunuh berdarah dingin mirip ayahnya. You'll go by Equilibrium, log the loss,
Setibanya di Equilibrium, John mendapati tempat tersebut ditutup sementara dikarenakan adanya kegiatan teroris di dalamnya. Brand yang baru tiba di sana pun langsung mengajak John pergi ke suatu tempat. Brand ternyata di sini mengajak John untuk menangkap salah satu seorang wanita bernama Mary O'Brien yang telah melanggar protokol kesehatan dengan tidak menggunakan jet prosium selama beberapa waktu. Di rumah ini, John kembali menemukan sebuah ruangan rahasia yang dimana di dalam ruangan tersebut berisi barang-barang yang bisa membangkitkan perasaan dari orang yang melihat ataupun menyentuhnya. Look at you. We need her. John kemudian membawa Mary ke sebuah tempat untuk diinterogasi sembari memberikannya sebuah tol cairan berisikan prosium untuk digunakannya. Namun di sini nyatanya Mary lah yang sedang melakukan interogasi kepada John tentang arti dari kehidupan. Mary juga memberitahu kepada John bahwa arti dari sebuah kehidupan ialah merasakan cinta, amarah, dan juga kesedihan. Tanpa itu semua, manusia bagaikan sebuah zombie atau mayat hidup. John yang kalah adu bacot pun itu akhirnya pergi dari ruangan tersebut dan menonton Dupont yang sedang melatih pencak silat para pendeta Gremeton di ruangan yang lain. Presenting a maximum kill zone. Kini John yang sudah berada kembali di rumahnya menjadi bimbang untuk menggunakan prosium kepada dirinya dikarenakan teringat oleh kata-kata mutiara dari sang wanita bernama Mary. John kali ini yang belum merasakan perasaan kembali di dalam dirinya pun berangkat ke kantornya dengan berpura-pura dingin seperti biasanya. Karena mejanya tidak tertata sesuai dengan keinginannya, John pun berinisiatif untuk mendekor ulang perabot yang berada di atas mejanya. Sehingga si botak brand datang menjemputnya kembali untuk meringkus pelanggar akal di daerah Nether. Setibanya mereka berdua di Nether, terlihat pasukan kepolisian setempat sedang menembaki para pemberontak bersenjata yang berusaha untuk melawan. Sama seperti di tempat sebelumnya, di sini John juga menemukan sebuah ruangan yang berisikan benda-benda yang bisa memicu tumbuhnya perasaan bagi manusia. John lalu memainkan sebuah piringan hitam di sana dan itu semakin membangkitkan perasaan yang ada di dalam dirinya. Dan hal yang sama terulang kembali di sini di mana John membawa sebuah buku bersamanya yang seharusnya buku tersebut dijadikan sebagai barang bukti. Dan tiba-tiba salah seorang polisi melaporkan penemuan beberapa ekor anjing di belakang lokasi tersebut. Brand kemudian menyuruh salah satu dari polisi di sana untuk membunuh anjing-anjing tersebut dengan menembaknya. Namun salah seekor anak anjing berhasil kabur dan berlari tepat ke arah John. John kemudian membawa anjing tersebut dengan alasan untuk diteliti siapa tahu ada penyakit pada anjing tersebut. These animals were defended by women and children. Atas kejadian itu, John pun kembali dipanggil oleh Dupont. Di sini John meminta agar para pemberontak tidak dibantai, melainkan ditahan agar mereka bisa mengetahui markas utama dari para pemberontak di bawah tanah. Namun upaya dari John sepertinya tidak membuahkan hasil karena Dupont tetap memerintahkan para pendeta Gremeton untuk membunuh semua pelaku pelanggaran akal tanpa terkecuali. They are either to be shot on sight or incinerated without. Setelahnya John menuju ke ruangan penyimpanan bukti untuk melihat barang bukti dari wanita yang bernama Mary di sana. Nah, di dalam kotak penyimpanan itu John mulai mengendus sebuah pita dan membawanya ke dalam saku miliknya. Pada malam harinya, John yang sedang berusaha membebaskan anak anjing yang ia bawa sebelumnya ternyata diikuti oleh rekannya Brand yang menyuruh para polisi untuk mengikuti John. Awalnya John tidak ketahuan, namun karena si anjing ngaguik di Nubagasina, otomatis si John hendak ditembak oleh para polisi. Dan secara terpaksa, dia membantai semua polisi di sana. Setelah membantai habis para polisi tadi, John kembali ke rumahnya dan menyimpan obat prosium miliknya di belakang kaca kamar mandi rumahnya. Beberapa waktu kemudian, John yang sedang berlatih sendirian itu pun dikejutkan dengan kehadiran si botak Brand di sana yang menantangnya untuk melakukan pertandingan persahabatan sambil menanyainya tentang peristiwa di malam sebelumnya. Di keesokan malamnya, John dan Brand kembali memburu para pemberontak di sebuah gedung tua diikuti dengan beberapa pasukan dari kepolisian yang membantai mereka. John malah mendapati beberapa pemberontak di sana itu pun, lalu dia membebaskan mereka agar tidak ditangkap oleh para polisi.
hingga dirinya tiba di sebuah ruangan di mana si Brand sudah berada di dalam sana dan siap mengeksekusi para pemberontak yang tadinya berusaha diselamatkan oleh John. John lalu kembali menghadap kepada Dupont dan mengatakan bahwa dirinya siap menjadi mata-mata untuk mengetahui markas utama dari para pemberontak. Dan setelahnya ia mengunjungi jasad dari Petrich dan meminta kepada penjaga di sana untuk membawakan barang pribadi milik mantan rekannya itu. Mendapati sebuah foto mantan rekannya yang sedang bersama dengan Mary, John pun dengan segera kembali menemui wanita itu dan menanyainya tentang hubungan mereka berdua. Mary yang mendengar bahwa John lah yang telah membunuh Petrich kemudian berusaha menyerangnya, namun John dengan sigap berhasil menghentikannya. Di sini akhirnya Mary menyadari bahwa John juga telah memiliki perasaan dan hawa nafsu kepada dirinya. You were lovers. Tak mendapatkan jawaban dari Mary, John kemudian pergi ke sebuah tempat bimbel dan menanyai guru mereka yang juga seorang pelanggar akal tentang sosok dari Errol Petrich. Di ruangan rahasia ini, John telah disambut oleh pria bernama Jurgen yang merupakan pimpinan dari para pemberontak bawah tanah. Jurgen lalu melakukan sebuah tes terkait perasaannya dari John untuk memastikan dirinya bahwa bukanlah mata-mata yang dikirim oleh pemerintah. John juga mengatakan bahwa Mary, salah satu dari anggota mereka, akan dieksekusi besok hari. Dan demi menghancurkan sistem pemerintahan saat ini, Jurgen menyuruh John untuk membunuh langsung Bapak Tetragrammaton. You can kill father. Keesokan harinya, John kembali dipanggil oleh Dupont yang ingin memastikan tentang rumor yang beredar akan diri John. Namun John kembali dapat meyakinkan si Dupont akan loyalitasnya kepada Tetragrammaton. John kemudian kembali ke markas pasukan pemberontak dan memberikan mereka informasi tentang lokasi dari keberadaan Tetragrammaton. Di sini Jurgen kembali meminta kepada John untuk membunuhnya secara langsung agar rencana kubu pemberontak dalam menghancurkan pabrik dari zat prosium bisa mereka lakukan. Tak ingin mengalami rasa kehilangan yang sama saat istrinya dieksekusi, John yang baru usai melakukan technical meeting dengan para pemberontak itu pun kemudian datang dan menyelamatkan eksekusi dari pembakaran Mary. Namun sayangnya semua telah terlambat. Di saat John sedang mewek di jalanan, tiba-tiba datang si botak Brand dan menangkap John. Si botak Brand kemudian membawa John kepada wakil Dewan Dupont. Di sini Brand melaporkan bahwa John telah memiliki perasaan dan sudah menghabisi tim penyapu di saat sedang menyergap para pasukan pemberontak di Nether. Namun ternyata John yang pintar itu telah memprediksikan hal ini sebelumnya dan ia telah menukarkan senjata miliknya dengan milik Brand di hari penyergapan tersebut. Sehingga malah si botak Brand yang akhirnya ditangkap oleh para polisi itu. This is a mistake! John yang akhirnya dibebaskan ini pun kemudian meminta kepada Dupont untuk bisa menemui sang bapak Tetragrammaton sebagai hadiah apabila dirinya berhasil mengungkap markas pusat dari para pemberontak. Saat John tiba di rumahnya, ia mendapati beberapa orang polisi sedang menggeledah rumahnya atas laporan dari Brand sebelum dirinya ditangkap. Khawatir zat prosium akan ditemukan oleh para polisi di sana, ia pun segera mengecek dan ternyata sang anak Robbie telah mengamankannya. Ternyata Robbie di sini juga telah berhenti menggunakan zat tersebut sejak ia melihat ibunya telah dihukum mati oleh pemerintah. It's my job to know what you're thinking. John kemudian menjalankan rencananya dan menangkap semua para pemberontak di bawah tanah agar dirinya bisa bertemu secara langsung dengan sang bapak. Namun ternyata di luar perkiraan si John. Di sini ia diharuskan mengikuti sebuah tes sebelum ia bisa bertemu dengan Tetragrammaton dan ternyata itu semua hanyalah jebakan yang telah dibuat oleh Dupont bersama dengan si botak Brand. Di mana Tetragrammaton sendiri yang sebenarnya telah tewas bertahun-tahun yang lalu, dan di sini Dupont adalah penerus yang telah dipilih oleh Dewan sebagai penggantinya. Kecewa karena hal tersebut, John menjadi marah dan mulai menggila di ruangan tersebut. Dengan menggunakan aksi seperti dalam film Matrix, dia berhasil membantai habis pasukan si Dupont. John akhirnya berhadapan langsung dengan Dupont, sang Tetragrammaton, dan kembali dihadang oleh pasukan elit miliknya. Mengira bahwa John hanya mahir menggunakan senjata, ternyata mereka salah besar. Tak butuh waktu lama, John pun membantai habis semua pengawal elit dari Dupont, termasuk si botak Brand. Tepira si botak yang disebit wajahnya oleh pedang membuat wajahnya itu coplok dan menjadi jurik dempak. Kini tersisa Dupont seorang diri yang ternyata ia juga cukup terlatih seperti halnya John. Tapi hanya dalam beberapa gerakan saja, si buok itu pun tewas oleh si John. Gladly.
Seakan belum puas membantai Dupont dan anak buahnya, John pun melampiaskannya dengan menghancurkan semua properti kreditan milik pemerintah di sana. Dan di sisi lain, para pasukan pemberontak berhasil menghancurkan pabrik dari zat prozium yang tersebar di kota tersebut. Dan John pun akhirnya berhasil membalaskan dendamnya atas kematian Mary dan istrinya. Tamat-tamat ending yang cukup memuaskan. Untuk film yang diproduksi tahun 2002 ini menurut saya pribadi sangat bagus ya. Dari segi alur cerita dan adegan pertarungannya tidak membosankan buat ditonton. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa, bye-bye.